Ya, berikutnya kita akan membuat atau mengelola user di aplikasi ini. Jadi, kenapa harus dibuat user? Karena setiap orang yang ingin menggunakan aplikasi ini dia harus membutuhkan atau sudah terdata sebagai user gitu ya. Kalau tidak dia tidak bisa. Nah, bagaimana cara membuat user ya? Nah, kita buat tim buat user dan nanti kita bagaimana mengelola usernya gitu. Oke, caranya sebagai berikut. Jadi kita ke menu user ya. Sebelum buat user sebaiknya kita boleh tambah tim dulu. Jadi nanti user-user ini dia bisa dikelompok-kelompokkan menjadi tim apa begitu di organisasi ya. Ya misalnya kita buat tim lah ya. Misalnya ada tim audit, tim pemetaan, tim pendampingan, ya ada tim untuk pimpinan dan seterusnya ya. Kalau ini saya buat lagi satu tim contoh nih buat ya nama timnya misalnya pemetaan sudah, pendampingan sudah, monitoring ada, kemudian audit ada. Nah ini kita buat marketing, tim marketing. Ya. Ini contoh saja. Nah oke, ini timnya sudah ada. Nah sekarang kita ke usernya ya. Nah, ini contoh-contoh user yang sudah ada, tetapi bagaimana kita menambahkan usernya ya. Ini kita buat user ya, tambah user ya di sini ya. Nah, ini penting nih buat user nih, dia boleh apa, tidak boleh apa ya. Nanti kita cek satu-satu. Nah, ID user misalnya saya kasih nama ID-nya 10 ya. Nama usernya Andi ya kan. Waktu dia login pakai nama Andi juga. Kemudian dia masuk di tim apa? Oh, tim marketing yang barusan kita buat. Emailnya si Andi ini apa? Ya kalau bisa dilengkapi ya, gmail.com misalnya seperti ini. Nah, untuk dia login passwordnya apa? Sekian sekian sekian. Misalnya siapa 1 2 3 4 5 ya. Nanti silakan disesuaikan lagi. Kalau bisa sih password yang aman ya. Nah, terkait hak ini, jadi user ini perlu di setting ya. Apakah dia tidak punya hak apa namanya user ini? Oh, dia boleh ngatur tim ya. Kemudian dia boleh memanage user, semua user ya. Itu ditentukan aja. Jadi kalau dia di timnya dia bolehkah. Kemudian terkait dengan program. Ini user ini terkait user dia tidak ada hak misalnya. Oh, dia tidak berhak input user ya, misalnya tidak ada. Ya udah nggak usah. Tapi apakah dia boleh input tim? Kalau boleh ya boleh. Ya, silakan kasih. Apakah dia boleh memanage user, semua user, menghapus, mengupdate, menambah dan seterusnya? Kalau nggak usah. Kita terkait user dia tidak punya hak gitu ya. Kemudian terkait program, dia boleh memanage program. Boleh nggak? Kalau boleh kasih, kalau enggak yang enggak. Artinya dia tidak bisa menginput program kerja nantinya. Nah, kalau bisa sebaiknya ini sih diberikan ke katakanlah untuk terkait input program kerja ya ke administrator aja. Enggak, jangan semua orang boleh nginputnya. Tapi kalau mau dikasih juga misalnya ada pelimpahan, oh setiap divisi silakan nginput programnya masing-masing ya silakan saja atau dia boleh menginput program khusus dirinya sendiri setiap user misalnya user ini bagian marketing punya program kerja ini sudah dilimpahkan ke usernya sesuai dengan user boleh kalau mau diserahkan ke user ini untuk menginput program kerjanya silakan saja tetapi dengan catatan user ini sudah dibekali bagaimana menginput program kerja tentunya begitu ya atau nanti menggunakan tutorial ini juga bisa. Oh dia boleh nginput semua program kerja maka di sini letaknya ya. Tapi kalau dia hanya nginput program kerja khusus untuk user bagian dirinya sendiri ya di sini. Kalau dia tidak boleh menginput program kerja maka di sini ya dan seterusnya. Kita bolehlah dia nginput untuk dirinya sendiri ya misalnya ya. Dia boleh membuat grup program enggak? Ya, boleh kalau boleh ya tambah nih dia boleh membuat grup ya grup program. Kemudian perubahan perencanaan ya boleh nggak dia mengubah perencanaan ya program kerja. Kalau nggak boleh ya hanya baca saja. Gitu. Untuk timnya saja ya klik ini atau punya dirinya sendiri
boleh nggak dia ngubahnya? Kalau dia nginputnya tadi boleh, mungkin ini pasangannya. Kalau dia nggak boleh ya di sini juga gitu ya. Oke, kemudian program yang terlihat ya untuk user ini dia bisa melihat program apa saja ya. Apakah dia boleh melihat semua program kerja? Kalau semua boleh, maka di sini. Kalau hanya di timnya saja, maka di sini. Atau dia hanya boleh melihat program kerja dirinya ya, yang bersangkutan saja, ya maka di sini. Atau dia boleh melihat tugas yang memang ditetapkan untuk user ini. Kalau yang tidak, ya tidak gitu. Tapi setidak-tidaknya dia boleh melihat yang diberikan kepadanya tugas ya, bolehlah menurut saya. Tapi nanti kembalikan ke kebutuhan lembaga, apakah opsi-opsi ini mau yang mana gitu ya, sesuaikan saja. Dia bisa melihat user ya. Kalau dia boleh lihat semua user ya di sini lihat ya, ini melihat. Kalau dia hanya boleh melihat tim, oh ini nanti ketikannya kurang, anggota tim maksudnya. Dia boleh melihat user anggota timnya, daftar user. Dia boleh melihat tempat nggak? Ya, akses untuk mengubah bolehkah? Kalau terkait tempat dia tidak ada hak ya, dia tidak melihatnya gitu dan seterusnya ya. Sumber daya audit dia boleh nggak gitu ya, melihatnya, mengubahnya dan seterusnya ya. Begitu juga audit ya, dia boleh baca atau pulihkan tindakan, mengubah artinya ya. Kemudian parameter kalau tidak punya hak, kemudian dia boleh melihat statistik nggak? Dia boleh melihat user statistik atau melihat program statistik ya, kalau mau dikasih ya centang saja begini. Oke, ini terkait dengan hak ya. Nah, untuk notifikasi ya mau diaktifkan apa tidak ya. Kemudian warna notifikasi misalnya merah. Kirim email untuk mengubah password kalau dia mengubah password ya, kirim email. Ya, catatan emailnya harus sudah ada ya. Kalau enggak ya enggak usah. Ini data personal kalau mau dilengkapi terkait dengan si Andi tadi, alamatnya, teleponnya, HP-nya, mungkin ini JD-nya ya, pekerjaannya apa, bagian apa gitu ya, komen, keterangan, silakan kalau mau dilengkapi silakan saja. Oke, terkait dengan data personal seperti itu, input user juga seperti ini, saya simpan. Nah, jadilah user atas nama Andi ini ya. Jadi untuk menginput user, kalau mau diedit lagi ya klik tombol edit ini. Ya ubahlah sesuai dengan hak-haknya, nama, haknya dan seterusnya, properti user ini silakan kalau mau dirubah ya. Kalau sudah selesai simpan ya. Itu untuk mengubah data user, sama seperti mengubah data yang lainnya. Kalau mau dihapus klik ini ya. Kalau mau dihapus. Kemudian ini apa nih? Tampilkan perencanaan. Ini perencanaan untuk user ini kalau sudah ada nanti dia akan tampilkan. Oh, untuk Andi itu sudah ini timesheetnya di sini, kemudian tugasnya nanti akan tampil di bawah ini. Khusus untuk user ini ya. Oke, itu untuk tambah user ya. Kita membuat tim dan membuat user ya tadi ya, langsung dua ini. Tim dan user sudah sekaligus ya. Membuat tim dan membuat user dan manage-nya seperti apa.